Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MQ, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis dalam parenting mindset yang ke-9 dan ke-10 kalau sempat dibahas ya sahabat MQ. Tadi mindset ke-9 adalah seputar mental merasa berhak. Tadi kisah yang disampaikan oleh Bu Lilis cukup menarik tentang seseorang yang ternyata awalnya selalu diberi pendekatan dengan cara transaksional tadi, namun ternyata alih-alih menjadi orang yang matre, malah di masa depannya itu menjadi orang yang senantiasa menjaga izah dan juga lebih bertanggung jawab. Efek ini apakah memang berlaku kepada semua orang, Bu Lilis, Pak Wasmin, atau ada hal lain sebetulnya yang perlu kita dampingi dalam ikhtiar kita melakukan pendekatan transaksional tersebut? Ya, berhubungan dengan apakah survei ini sudah cukup mewakili, saya pikir sudah ya. Iya. Yang boleh diceritakan tentunya juga sudah dialami sama anak-anak kita juga. Dan sejauh ini tidak ada dampak negatifnya ya. Iya. Tidak ada dampak negatifnya. Asal tadi kata Kang Zikri, ada nggak syarat-syarat lain? Makanya 10 mindset yang sudah dibahas itu ya semuanya itu bagian integral ya. Baik. Jadi sebagai orang tua juga tidak boleh mengharapkan juga dalam artian kemarin kan ada yang pamrih, pamrih mengharapkan nanti anak balas budi. Tapi setidaknya dari sana gitu, kayak anak-anak saya suka bilang, padahal kan saya kalau misalnya tadi berkaitan anak-anak itu tidak mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma ya, ada transaksional. Tapi mereka sudah besar itu, mereka nanti kalau aku tuh pengen punya rumah, nanti ada untuk ruangan untuk bunda dan ayah bla 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 gitu ya. Nah berarti kan mereka memikirkan kami gitu, padahal kami dulu tidak jor-joran, meskipun dari kami siapkan dalam artian nanti kalau ayah sama bunda kalian kemana, misalnya bunda berdua aja jalan-jalan, terus kata anak saya nanti keliling ya ke rumah aku, yang lama di rumah aku bun, nanti anak aku titip ke bunda gitu. Iya. Terus ya mudah-mudahan sehat, tapi bunda kan mau jalan-jalan nanti suka-suka bunda, iya tapi nanti di rumah aku, ya harus ke rumah aku juga bun, kata adiknya yang laki-laki ya gitu. Seneng ya. Iya gitu. Jadi tadi sudah kalau dari pengalaman sih sudah, jadi mereka tidak ketika transaksional malah mereka tidak matre. Tapi kalau kita misalnya ajarkan anak-anak kita mental berhak, misalnya sampai orang tua misalnya gini, nih ayah sama mama punya tanah banyak, bangunkan ya buat kalian, ini buat kalian, nanti apa sih namanya untuk bagian ini bagian kakakmu, ini bagian adikmu, ini yang ini. Nah akhirnya biasanya yang ada kasus juga yang ke anaknya jadi sudah dikasih rumah, sudah dikasih ini, jadi dia tetap kalau misalnya sampai ibunya bilang, kenapa ya Bu Lilis, anak saya kan udah saya kasih rumah, tapi ketika misalnya anak saya bilang gini, mah itu sofa kayaknya cocok tuh kalau beli sofa yang warna gini gitu, maksudnya tolonglah beliin biar ini gitu, terus aja kata ibunya, kok anak saya itu nggak puas-puas ya Bu Lilis, iya Bu gitu. Dan akhirnya juga ke orang tuanya itu ketika misalnya orang tuanya akhirnya dia tinggal di anaknya gitu, ya ini rumah saya gitu, jadi mama kalau ada apa-apa itu izin dulu dengan saya gitu. Terus kata ibunya, kok saya jadi sakit hati, Jadi kok sedih jadi saya ya, enak. subhanallah. Kalau misalnya dari lihat dari surat-surat ini punya, ya masih punya saya gitu. Nah itu dari anak yang selalu dikasih tadi terus akhirnya dia merasa mental berhak dan bisa memunculkan bukan empati. Kalau tadi kan empati misalnya nanti aku kalau punya rumah pengen ruangan untuk bunda. Nah nanti ketika anak yang justru yang diberikan terus menerus gitu ya mental berhak, malah dia egois dalam artian misalnya terus aja dia ke ibunya, sampai misalnya ada satu kasus ibunya itu datang gitu dengan muka sedih. Kemarin anak saya datang Bu Lilis, anak saya bilang gini, mah aku kan butuh modal, jadi aku minta bagian warisan aku. Subhanallah. Bu Lilis, saya itu dengan suami masih ada.
saya berpikir begini loh Bu Lilis, jangan-jangan anak saya itu mendoakan kami cepat meninggal biar dapat warisan. Iya kan warisan itu Baru bisa dibagikan setelah wafat ya. nah itu gitu. Iya. Ibunya sedih banget, kok bisa ya Bu, kok begitu, padahal dulu itu apa sih, sebagai orang tua itu dia butuh apa, saya kasih, butuh rumah saya kasih gitu, kok dia menyakitkan, karena dia istilahnya yang punya mama dan punya saya, jadi berikan ke saya gitu, sampai istilahnya yang belum haknya itu dia ambil, karena saya butuh modal mah gitu, jadi nanti aku nggak dapat warisan nggak apa-apa gitu, nah itu kan menyakitkan. Iya, iya. Ya. Jadi dampak daripada mental merasa berhak akibat didikan orang tua juga itu cukup luar biasa ya. Iya. Ada juga cerita orang tua yang sampai nggak bisa tidur, sampai sekarang apalagi zaman COVID kan, sehingga yang komorbid ini kan sangat rentan gitu. Iya, betul, betul. Padahal usia sudah hampir 70. Ketika ditanya, apa sih yang ibu pikirkan? Ini anak laki-laki saya belum mapan gitu. Padahal anaknya ada berapa gitu, 4-5, bukan belum mapan dalam artian kita yang masih terlunta-lunta, padahal udah dikasih rumah, sudah ada rumah gitu. Tapi masih kepikiran terus si ibu ini. Anehnya apa yang membuat ibu ini kepikiran terus? Ternyata setelah digali adalah anaknya emang kerjanya bisnis belum nggak mapan gitu ya, sementara saudara-saudara yang lain ada yang jadi ANS sehingga kan gajinya lebih fix ya. Yang ini bisnis tapi memang belum jelas bisnisnya gitu. Iya. Kadang penghasilan, kadang enggak. Sementara deposito ibunya cukup besar. Disitulah merasa ibu selalu merasa bersalah meskipun anaknya ini sudah punya istri, sudah punya anak. Merasa bersalah kalau dia menikmati tabungannya sendiri gitu. Iya, iya. Jadi batasan, nah sehingga diskusinya kalau gitu batasan kewajiban orang tua masih terus ngasih ke anaknya itu kapan? Nah, itu dia. Menarik ini dibahas Pak Osmin. Ini Iya. makanya kita pada mindset ke-9 ini agar tidak mental merasa berhak anak, kita orang tua harus tahu sampai kapan sih sebetulnya kita itu ngasih ke anak itu. Betul, betul. Maksud tadi ya, pendidikan itu Iya, sampai kapan gitu. Kalau zaman dulu itu kan yang namanya kewajiban orang tua cuma 3. Ya, ini juga harus jadi mindset nih ya. Kalau sandang, pangan, papan gitu ya. Iya, iya. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban. Tapi sekarang jadi 5, Kang Zikri. Jadi 5, sahabat-sahabat. Dulu kan kesehatan sama pendidikan belum jadi kewajiban dulu itu. Oh iya, betul ya. Belum jadi kewajiban gimana gitu. kesehatan jadi kewajiban, uang juga makan juga masih susah. Kalau sakit-sakit zaman dulu itu paling cuma dikunyain bawang, dibalurin ke perut gitu. Gak kepikir asuransi. Gak pikir asuransi, gak pikir rumah sakit. Iya, iya. Ya apa-apa paling cuma dikasih sambil loto Saya pernah loh ke tusuk paku kaki saya, terus sama bapak saya ambil babadotan terus dikunyah plak gitu. Aduh, subhanallah, babadotan. Enggak dibawa ke rumah sakit. Dan sembuh alhamdulillah ya. Iya. Kalau nggak sekolah zaman dulu orang tua seneng kalau anaknya nggak sekolah. Zaman dulu banget itu ya, karena kan jadi ada tenaga kerja. Iya, ada bantuan di rumah. Iya, garap sawah ladang gitu. Iya. Tapi sekarang oke lah kewajibannya pendidikan dan kesehatan jadi kewajiban. Tapi pendidikan itu sampai kapan? Betul. Harus ada framing nih orang tua. Iya. Oke lah kalau wajar nikah 9 tahun udah bukan lagi kewajiban orang tua ada yang kalau ditanya sampai kapan kita mendidik anak, ada yang tanya seumur hidup kita. Saya bilang seumur hidup, kapan kita pensiunnya? Kerja aja pensiun, ini seumur hidup gitu. Maksudnya seumur hidup itu dakwah ya. Tapi kalau menyekolahkan seumur hidup gimana sih? Kalau wajar nikah 9 tahun kan sudah menjadi kewajiban pemerintah. Beberapa pemerintah udah menggratiskan. Oke lah kita tambah. Orang tua lebih tinggi, makanya sarjana. Makanya kita udah kasih framing gitu. Kalau sarjana, kita sampai sarjana ya kewajibannya. Kalau master dan doktor itu silahkan kalian. Anak-anak langsung ya tuh ayah. Anak saya yang bujang aja nih yang baru semester 1 langsung oke, ya tuh ayah. Malu atuh S2 masih sama ayah. Dan itu juga tanpa memberikan uang jajan. Silakan cari uang jajannya sendiri. Betul, betul. Itu dari sisi pendidikan. Nah, sekarang dari sisi nafkah.
Nah, ternyata setelah saya gali-gali dari tanya-tanya juga ke Ustadz, ternyata yang namanya kewajiban, yang benar-benar kewajiban nih ya, itu kalau anak laki-laki yang benar-benar kewajiban nih, kalau nggak dosa gitu ya, yaitu sampai dia balik sebetulnya Kang Sampai Jeng. balik ya, Masya Sampai Allah. balik gitu. Iya, iya. Artinya setelah balik dengan asumsi pendidikan kemandirian sudah bagus, itu setelah balik dia sudah bisa berotot, sudah bisa cari nafkah untuk makannya. Mhm. Bahkan istilah kasarnya dia menghamili anak orang itu bisa habis balik itu. Iya, iya, iya. Kan artinya secara biologis dia itu sudah bisa menghamili anak orang di kasar, sengaja kasar banget nih saya. Supaya apa? Supaya kita mikir gitu ya. Iya. Harusnya itu anak kalau sudah bisa menghamili anak orang, sudah bisa punya anak, dia sudah harus bisa cari nafkah. Gitu. Nah makanya kalau dalam Islam yang benar-benar kewajiban nafkah orang tua pada laki-laki itu sampai kapan? Sampai dia balik. Setelah balik sebetulnya orang tua sudah nggak wajib. Level wajibnya udah turun, paling ke sunnah lah gitu ya. Yang jelas tidak wajib ya. Sudah nggak wajib. Itu Iya. untuk laki-laki. Nah untuk perempuan sampai kapan Ustadz? Jawabannya kalau perempuan masih terus berkewajiban menafkahi sampai dia diambil sama yang akan menanggung nafkahnya, yaitu laki-laki gitu. Iya, iya. Kalau perempuan artinya sampai perempuan itu dinikahkan sama bapaknya, ada laki-laki yang bertanggung jawab, nah bapaknya sudah nggak berkewajiban lagi. Siap. Bapaknya masih punya kewajiban. Itu kalau perempuan. Makanya ini kaitannya dengan ini ya, nyambung dengan hukum waris ya. Iya Kenapa betul. perempuan misalnya setengah? Karena perempuan lebih lama Lebih lama tinggal diasuh. di orang tua. Kenapa Adil ya, laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki kan sudah dibalik aja dia sudah harus mencari nafkah. Itu ya. Jadi adil sebenarnya Iya, betul. hukum Adil waris itu. sebetulnya. Tapi aduh kasihan atuh Pak Wasmin. Itu kan meskipun udah balik tapi kan dia belum dapat kerja. Ya kalaupun kasihan kasih ya nggak apa-apa. Kan tapi sudah statusnya udah nggak wajib nih gitu. Betul, betul. Jangankan ke anak sendiri sodakoh gitu kan. Mhm. Sodakoh kan statusnya jadi sodakoh kan ya, Betul, bukan betul. jadi kewajiban. Iya, iya. Ke tetangga juga kalau kelaparan ya kita kasih kan. Apalagi. Gitu. Apalagi kalau anak Iya. gitu. Tapi bukan wajib. Tapi frame atau mindset bahwa kewajiban itu sudah tidak lagi, ini membuat kita jadi bisa lebih menerapkan tega gitu. Kita tega aja. Makanya saya bilang ke ibu-ibu yang udah ber-70 tahun lagi, udah Bu, nikmati aja tabungan Ibu, jangan diwariskan dulu karena Ibu nggak tahu umur sampai kapan. Bisa jadi dapat bonus sampai 80, sampai 90. Biar Ibu nggak ngemis-ngemis ke anak. Biarkan deposito Ibu, tabungan Ibu tetap menjadi milik Ibu, jangan diwariskan gitu. Masalah warisan mah nanti. Warisan nanti kan Ibu belum meninggal gitu. Iya, Masya Allah ya. Nah ini dia. Ya, jadi karena mikirin anaknya terus padahal anaknya tuh udah tua, anaknya itu lebih tua dari saya padahal. Subhanallah. Pasti. Iya udah lebih tua dari saya Kang Jikri. Ya Allah, orang tua tuh kok membebani pikirannya. Padahal anaknya juga nggak membutuhkan amat, artinya malah anaknya lebih mengkhawatirkan kesehatan ibunya. Tapi ibunya nggak enak nih, anaknya belum mapan usahanya, sementara depositonya cukup besar. Kadang-kadang kasihan Saya gitu. kekhawatiran mungkin gini Pak Wasmi. Masa sih anaknya berjibaku dengan misalnya bisnis awal atau pekerjaan sementara orang tuanya keliling-keliling gitu, jalan-jalan ya nggak apa-apa. Ya, biarin aja. Uang. Kalau saya sih uang saya Ya, kamu nggak sendiri. apa-apa. Ya kalau misalnya anak saya kalau mau boleh gitu. Kayak Iya. tadi misalnya kalau kita makan di luar gitu yang emang itu bagian pas makan siang kan emang kewajiban kami sebagai orang tua ketika kita di luar ya kewajiban, tapi kalau misalnya kita kan menyediakan tapi mereka misalnya pengen menu ini pengen menu ya tambahannya biasanya saya silahkan dari uang masing-masing. Nah itu dia. Betul ya. Ini jadi frame ya setidaknya yang dapat membuat kita berani untuk tega. Kadang-kadang memang yang jadi masalah itu adalah menempatkan kasih sayang dan kasihan. Nah ini dia. Nah ini nanti nyambung ke poin 10. 10, betul. Tadi baik. mohon maaf di sesi pertama saya belum bulat banget. Biasanya briefing di awal-awal. Iya. Betul, memang bahasan hari ini transaksional masuk ke pembahasan hari ini. Transaksional, mental merasa berhak, gitu. Tentang uang jajan. Kalau nanti yang ke-10 itu adalah lebih ke sayang.
Ah, mindset tentang sayang. Sayang tuh gimana Apakah sih? sayang bisa ditransaksikan atau Iya. tidak gitu. Sayang Masya itu Allah. dengan memberikan barang atau gimana Tapi gitu. kayaknya minggu depan lagi aja ya biar agak Iya, dalam Pak gitu ya. Wasmin sepertinya minggu depan karena ini Karena tinggal banyak 10 pertanyaan menit yang lagi. masuk nih Pak Ya, nah Wasmin itu Bu Apa Lilis. kita enggak, Pak, bahas, enggak? bagusnya sih bahas pertanyaan Iya, ini. iya, Iya, silakan. saya sampaikan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Hamidah di Arjasari. Apakah metode atau pendekatan transaksional tidak akan menjadikan anak bermental upah? Ah, saya udah melakukan ini nih, terus aku dapat apa? Apakah Oke. akan membuahkan seperti ini? Tadi sih sudah dijawab sebenarnya ketika Iya. misalnya mereka sudah pembiasaan terjadi, sudah mereka merasa ada harga diri, Mhm. tiba-tiba dia tidak ada mental merasa berhak, malah yang Iya. terjadi misalnya kayak anak saya nggak, kayak misalnya anak saya kemarin minta tolong, tolong dong, Kil ini pundak sakit banget, anak bujang saya kan, Mhm. tolong pundaknya dipijit. Nah dipijit, nah biasanya kan dia misalnya 5 menit, 15 menit 5.000 misalnya. Nah Iya. kemarin sampai setengah jam nih Kil 10.000, terus dia bilang enggak, aku mah ini aja, untuk bunda aja karena bunda juga kasihan gitu. Jadi dia Hmm. enggak, padahal dia udah tahu gitu, udah ada kesepakatan kalau mijit itu eh, per 15 menit 5.000, jadi bisa 10.000 gitu. Jadi ketika Iya. saya kasih, enggak bun simpen aja katanya, lagian aku mijit untuk bunda kok gitu. Oh, Nah Masya kan Allah. itu berarti pertanda nggak, misalnya nggak terus aja mana upahnya gitu, nggak Mhm. juga gitu. Apalagi biasanya saya kalau dia uangnya banyak, baru Mhm. baru store rapot ke ayahnya banyak, nah biasanya dia ngumbar, bun sini mau aku pijitin, dan itu biasanya free. Jadi tidak semua diupahkan, dan justru anak saya yang kedua itu malah sekarang lebih mengumpulkan uang bukan dari imbalan-imbalan, tapi lebih ke prestasi karena dia challenge gitu. Mhm. Mhm. Jadi lebih ke arah sana. Jadi kalau imbalan-imbalan misalnya kalau dulu Kil goin ini, kamu kasih ini, sekarang dikembalin, loh Kil ini kan nggak usah katanya, simpen aja gitu, aku mah Hmm. nolong aja gitu. Nah berarti kan sudah terjawab, Iya. tidak melulu ketika anak diajarkan transaksional akhirnya nanti dia mental upah gitu. Itu dia ya. Tapi nanti ada mental di mana anak itu akan merasakan ketika ada orang yang kerja. Kayak Hmm. misalnya di sini ada tukang gitu. Nah anak saya itu, bun itu tukang dikasih makan nggak? Iya dikasih. Oh ya kasihan bun. Gitu. Jadi malah Oh, dia lebih jauh empati karena ngerti. dia kan pernah jadi pernah Iya. jadi mendapatkan upah gitu. Jadi ketika ngelihat orang itu malah dia lebih empati. Tapi untuk dirinya nanti kalau dia sudah ada apa namanya, pembiasaan, itu sudah hangus. Mhm. Mhm. Jadi Baik. profesional yang saya alami malah tambah profesional kan. Iya. Iya. Jadi Kalau. seperti dia waktu dari sekolah ada sumbangan Palestina. Mhm. Kan dia minta uang, ayah ada sumbangan Palestina, berapa? 20.000 aja. Terus dia nanya, ini uang aku atau uang ayah? Kan memang uangnya ada di deposit di kami. Iya. Kita tanya balik, mau buat siapa pahalanya? Buat ayah, buat kamu? Ya udah pakai uang aku aja gitu. Jadi justru transaksional itu membuahkan profesional. Subhanallah, betul ya. Jadi profesional, dan nggak apa-apa kan kita beramal mengharap pahala kan nggak Iya, apa-apa. tidak apa-apa. Karena Allah menyediakan kok. Ya emang sih makomnya kalau lebih tinggi lagi kita beramal karena ingin melihat karena ridho Allah saja, Iya. bukan pahala Tapi surga kan itu neraka. bertahap untuk anak-anak, nggak langsung tiba-tiba untuk semua ridho Allah, ridho Allah. Kamu menghafal Quran itu untuk ridho Allah. Iya nanti berjalannya waktu dia juga akhirnya store tuh biar banyak uang kan kamu bisa atau berapa juz gitu. Dia bilang enggak, itu mah untuk hubungan aku aja dengan Allah. Nah itu udah istilahnya udah tingkatnya sudah meningkat. Iya. Tapi di awal-awal mah enggak, di awal-awal mah pasti iming-iming. Anak Iya. SMA saya yang SMA komat dikasih 1.000 udah nggak mau, maksudnya udah malu. Aduh komat pakai dikasih ayah gitu. Iya nih. Waktu TK kan dulu kamu setiap komat dapat 1.000. Iya tapi udah SMA tuh ayah masa komat masih harus dikasih 1.000. Jadi udah nggak challenge dia tuh. Malu udah komat dikasih 1.000. Iya. Jadi tenang Bu, Pak, nggak usah khawatir tentang transaksional itu malah membuahkan profesional. Mhm. Malah membuahkan tadi bagus istilah dari Kang Zikri tadi semacam harga diri. Betul. Alhamdulillah ya. Nah ini juga ingin mencari benang merahnya nih. Bagaimana cara membedakan imbalan dan kewajiban anak membantu orang tua, katanya Pak Wasmin Bu Lilis. Iya. Ini caranya emang harus disepakati di keluarga tersebut, harus sepakati mana yang memang kewajiban dia melakukan pekerjaan itu nggak boleh dapat imbalan kalau kewajiban.
Mhm, mhm. Kayak anak ada yang buang sampah di dapur, ada yang buang sampah di kamar kami, orang tua, ada yang ngepel di kamarnya sendiri. Itu mana yang kewajiban, mana yang bukan kewajiban. Kalau yang kewajiban justru kalau dia nggak lakukan dapat pengurangan deposit. Tapi kalau bukan kewajiban, misalnya ada cuci kendaraan apa gitu, yang kita suka cuci di luar kadang-kadang kan Iya. anak mau, nah kayak gitu dia dapat itu imbalan karena itu bukan kewajiban dia. Mhm. Jadi harus dibuat kapling-kapling dulu mana yang kewajiban, mana yang bukan. Termasuk yang di sini juga yang saudara-saudara yang santri produktif, kita katakan jadi anak Rang itu sekarang ada santri produktif, jadi kita ngambil Inspirasi saudara, dari Darut Tauhid Santri Karya. ngambil Iya, iya. saudara atau misalnya yang ini kemudian tinggal dengan kami, tinggalnya nanti ada kewajiban, misalnya ada yang bagian masak, ada yang bagian ngepel gitu. Nah, ketika misalnya sudah dibagi kewajiban, ada misalnya saya kadang misalnya nggak keburu nih nyuci. Nah, saya meminta yang fasilitator itu pasti itu ada imbalan. Jadi nanti per bulannya misalnya tolong dong cuciin baju tante ya, nanti sebulannya dikasih ini. Nah, itu imbalan karena dia sudah dapat tugas gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu. Kayak yang ponakan nih yang laki-laki, bagian dari nyapu daun ya itu kewajiban. Tapi kalau ada proyek-proyek seperti ngedesain, bikin ini, ngedit, dia dapat imbalan. Anak saya yang ngajar bahasa Inggris di Santri Karya, Santri Pro, Santri Produktif, ngajar bahasa Inggris dapat uang karena itu emang itu kerja dia. Iya. Jadi dibuat kesepakatan di rumah tangga harus ada, Betul. harus diatur itu. Iya, Kalau iya. ada orang yang hebat memanage perusahaannya tapi di rumah kok acak-acakan karena dia menganggap rumah bukan organisasi. Subhanallah. Iya, iya betul juga. Padahal Ya. rumah itu organisasi yang paling kecil. Iya. Kepemimpinan kita itu justru dilihat dari cara memimpin keluarga sebelum kita memimpin yang lain gitu. Tapi anehnya kok di perusahaan dia jadi pemimpin hebat, di rumahnya malah berantakan. Karena di rumah nggak dipakai ilmu-ilmu di perusahaan. Justru di rumah gitu. dulu kalau saya di rumah jadi riset jadi. Jadi dasarnya ya di rumah itu. Iya, Ya. basisnya Ya di Allah. situ. Dan kalau misalnya kewajiban, konsepnya kan kalau kewajiban tidak ditunaikan berarti ada sanksi ya. Nah, Iya. betul, iya. Sholat nggak boleh dapat imbalan sholat. Iya. Tapi kalau ditinggalkan sholat ada, meskipun sanksinya tidak harus berupa pengurangan uang. Tapi Bu, ini anak saya lagi belajar sholat, jadi saya kasih imbalan. Jangan, mendingan blokir aja fasilitasnya. Oke, Iya. kamu kan lagi belajar sholat nih. Kalau nggak sholat, misalnya mainnya hari ini dikurangi jatahnya. Nah, Iya. Nah, itu bisa ya. Baik, ini masih ada pertanyaan tapi kita perlu jeda dulu. Nanti sedikit over tidak apa-apa ya Pak Wasim Bu Lilis, karena ini beberapa pertanyaan cukup menarik. Kita akan sapa Anda selepas informasi berikut ini.